Gue bantu gue di sini dong. Gue kurang lagi pada dasar pendek sih, tinggi banget lagi. ditanya itu. Kenapa sih? Kita lagi Ngapain? dekorasi. Lagi dekor. Dekorasi buat apa? Kan ntar lagi dalam hitungan mau tahun hari, baru. tahun 2020 akan berganti. 2001 ya? Lagi dekorasi. Gak berasa berasa ya? Iya, Nggak berasa berasa sih. banget sih pastinya. Yang paling ditunggu-tunggu itu momen pergantiannya nggak sih? Iya. Iya, momen pergantian tahun pasti selalu disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena banyak banget kegiatan gitu kan. Kita ngedekor. Oh, Iya. pantes. Banyak ide acara yang bisa dilakukan untuk menyambut tahun baru, seperti kumpul bersama keluarga di rumah, traveling, atau bahkan melakukan kegiatan bakti sosial. Iya sih, dengan begitu kan pergantian tahun baru akan dilewati dengan penuh makna. Terus berbeda juga dong dengan tahun-tahun sebelumnya. Iya, meninggalkan tahun yang lama untuk memulai tahun yang baru dapat membuat diri kita pasti lebih semangat. Kenapa? Karena New Year, New Me. Iya, momen pergantian tahun selalu disambut dengan meriah dan penuh antusias oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena banyak banget ya kegiatan sama acara-acara yang dilakukan di akhir tahun. Banyak ide acara yang bisa dilakukan untuk menyambut tahun baru, seperti kumpul bersama keluarga di rumah, traveling, atau bahkan melakukan kegiatan bakti sosial. Ya. Iya, makanya pergantian tahun baru itu pasti akan dilewati yang pasti dengan penuh makna, terus pasti bakal berbeda aja dari tahun-tahun sebelumnya. For sure. Meninggalkan tahun yang lama untuk memulai tahun yang baru dapat membuat diri kita pasti lebih semangat dan ada rasa berbeda juga. Kenapa? Karena New Year, New Me. Oh, iya. Yes, perubahan yang lebih baik diharapkan setiap pergantian tahun terjadi bagi kita semua. Ya. Namun, perubahan tersebut tidak hanya diharapkan terjadi pada diri sendiri. Tapi juga pada lingkungan dan kehidupan masyarakat Iya, lainnya. betul. Karena itu, banyak banget orang yang udah bikin resolusi yang positif di tahun yang baru ini. Agar tercapai gitu perubahan-perubahan yang positif. Ya, benar-benar. Dalam membuat daftar resolusi ini, ada beberapa hal yang kita bisa persiapkan sebagai acuan untuk menyambut tahun baru 2020. Ya, bukan hanya itu, dari berbagai hal lain bisa kita persiapkan untuk menyambut pergantian tahun baru. Yes. Iya, contohnya belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita Benar. Datangnya tahun baru pasti banyak banget rencana dan target yang akan kita capai di tahun yang akan datang. Kesalahan atau kegagalan yang terjadi pada tahun lalu bisa menjadi pelajaran untuk tahun berikutnya. Sementara pencapaian yang diperoleh sebelumnya akan menjadi acuan supaya kita jadi lebih semangat, lebih meningkatkan keberhasilan kita di tahun yang akan datang. Tapi guys, jangan lupa tuntaskan semua resolusi yang kalian pernah ingin harapkan pada tahun sebelumnya. Ya. Gimana nih, udah pada tercapai belum? Udah belum? Aduh. Kalau belum, ya kita harus selesaikan lah ya resolusi itu. Karena walaupun waktunya udah sedikit banget nih, seenggaknya kita tuh harus mencoba untuk mencapai resolusi yang kita inginkan di tahun lalu, sehingga resolusi itu nggak jadi beban di tahun yang berikutnya. Benar. Dan juga guys, sampaikan terima kasih. Oh ya, terima Semua kasih. hal yang terjadi di tahun 2020 banyak kan, itu semua tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang tentunya dari orang-orang sekitar kita. Sebelum bergantinya tahun, kita bisa mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang memiliki peran besar dalam kesuksesan yang kamu dapatkan di tahun ini. Dengan begitu, kamu dapat mulai tahun baru dengan perasaan yang bahagia dan lebih bersemangat. Selain berterima kasih, kita juga jangan lupa untuk mengucapkan syukur. Betul, karena semua yang kesuksesan kita dapat, semua pencapaian kita dapat di tahun 2020 itu kan berkat. Benar. Ingat. Maka oleh karena itu, ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas apa yang kita telah dapatkan pada tahun ini. Tapi biasanya kalau nyambut tahun baru gini, kita biasanya beli baju baru gitu nggak sih? Iya benar. Banyak persiapan yang kita lakukan untuk menyambut tahun baru. Biasanya juga aku nyiapin, of course, banyak makanan. Iya, udah kayak ya. Paling layak aku nih laki-laki pasti disuruh bersih-bersih nih supaya dekornya bagus. Gitu, untuk saya. masa? Iya dong. Nah guys, kalau persiapan menyambut tahun baru ini kan yang kayak gini. Kalau persiapan kedatangan Tuhan, Waduh, kita mau jadi apa? jauh sekali. Ya, kebayang nggak sih dunia baru tuh kayak gimana nanti? Iya. Pasti lebih indah lagi daripada tahun baru. Dunia yang kacau ini tidak akan lagi. Iya. Suatu hari pertentangan besar antara Tuhan sama Israel tuh pasti akan
dan setan pasti akan berakhir. Dunia akan dijadikan baru dan kita akan melihat pencipta kita muka dengan muka. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-13 yang berjudul Pemulihan Ekstrim Edisi Surga. Mantap. Berkenalan dulu Ya, lah kita perkenalan dulu nih. Dari aku Ludwig. Aku Aurel. Aku Beauty. Aku Claudia. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang triwulan ini, tema besarnya yaitu buku yang terbuka. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-13, pelajaran yang terakhir, pemulihan ekstrim edisi surga. Dan ayat intinya dapat kita baca di Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka." Sebuah kutipan di dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 716, pertikaian besar telah berakhir, dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi, seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Nih, ada pandangan lain dari seorang yang bernama Nicholas Bardyaev. Nah, agamawan dan ahli filsafat politik dari Rusia tahun abad 19. Segala keindahan di dunia ini adalah kenangan akan surga atau nubuatan mengenai dunia yang diperbarui. Penulis Kristen bernama Philip Yancey juga berkata, hanya satu orang dalam Alkitab yang secara langsung menerima janji akan surga seorang pencuri. Nah, pada tanggal 14 Desember 1975, ada seseorang yang bernama R. Eugene Cerner. Dalam Vital Christianity juga berkata, Natal adalah ketika Tuhan turun melalui tangga surga dengan seorang bayi di tangannya. Keren. Guys, kalian tahu nggak sih, merasakan bahwa kita akan hidup selamanya di suatu tempat telah membentuk setiap peradaban dalam sejarah manusia. Tahu suku yang di Australia apa? Aborigin. Apa ya? Nah, suku aborigin di Australia ini menggambarkan surga itu ada di pulau yang jauh melewati ufuk barat. Nah, ada juga nih dari suku Finns mula-mula menganggap ada pulau yang jauh berada di kejauhan sebelah timur. Suku Peruvians dan Polinesia dari Meksiko percaya bahwa mereka pergi ke matahari atau bulan ketika mereka meninggal. Nah, ada juga nih legenda Babilonia kuno, Epik Gilgamesh namanya, mengacu kepada sebuah tempat peristirahatan pahlawan dan mengisyaratkan adanya pohon kehidupan. Dalam piramid bangsa Mesir, di sebelah tubuh yang dibalsemi, ada peta yang menuntun mereka kepada dunia masa depan. Nah, kalau bangsa Roma percaya orang benar akan piknik ke Taman Elysian. Banyak juga ya. Keren, ya? Meskipun penggambaran kehidupan setelah kematian ini berbeda, semua kesaksian hati manusia dalam sejarah bersatu mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, bukti antropologi juga menunjukkan bahwa setiap budaya memiliki pemberian Tuhan, perasaan bawaan mengenai hidup yang kekal, yakni dunia yang belum ada. Aku mau tahu nih pendapat dari kita semua. Dapat apa? Aku tahu. Aku juga tahu. Pasti apakah pendapatmu yang ada di buku kan? Yes, betul banget. Udah hafal ya segmen 2 ini isinya apa? Betul dong. Oke. Jadi, gimana pendapat kalian tentang pernyataan yang akan aku bacain? Kalian setuju, tidak yakin, atau tidak setuju? Oke. Yang pertama, orang yang menghidupkan kehidupan yang baik akan pergi ke surga. Setuju. Tidak yakin atau tidak setuju? Setuju lah. Setuju lah. Setuju. Oke. Yang kedua,
orang Kristen seharusnya lebih khawatir dengan kehidupan sekarang ini daripada setelah kematian. Tidak yakin. Ya setuju lah. Maksudnya kan khawatirnya memperbaiki diri. Kalau udah mati udah nggak tahu apa-apa. Tapi Apa kan sih setelah ini? kematian ada kehidupan iya. baru ya nggak sih? Ya kan? Oh itu. Iya. Iya benar. Jadi gue tidak yakin. Kalau di gimana? 50-50 lah. Yakinnya. Yakin aja. Oke. Yang berikutnya itu, jika ada surga, pasti ada neraka. Setuju. Bener. Setuju. Odi? Pasti dong. Oke, yang terakhir. Kita dapat mengalami surga sekarang ini. Enggak lah. Enggak lah. Sekarang maksudnya dunia ini. Ya enggak lah, udah jauh lah. Dunia kan pernah Beda surga yang Tuhan berikan kepada kita dengan surga yang dunia berikan kepada kita itu beda banget. Kalau keluarga gimana? Itu surga bukan? Surga di dunia. Atau surga ada di telapak apa? Di Enggak dong. pepatahnya itu. Ya. Oke, nah guys, dari pernyataan yang kita sudah bahas tadi, apa hubungannya dengan judul kita saat ini, yaitu pemulihan ekstrim edisi surga? Nah, daripada kita bingung, mending kita diskusi Benar-benar, aja sama iya. Sama pendeta. Ya benar, Iya, iya benar. biar kita nggak tambah bingung. Tapi aku nggak bisa nih guys. Ah. Nanti titip Iya, salam ya buat Iya, iya. Nanti kita pendetanya titip salam. sama Oke. chat hasil-hasil diskusinya nanti. Oke, nanti kita chat. Aku harus berburu nih. Dah guys. Dadah. Dodi. Hati-hati. Oke, baiklah. Nanti kita belajar bareng lagi ya di next episode. Oke. Oke. Meskipun Claudia lagi kemana-mana, kalian jangan kemana-mana ya guys. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Bersama kita semua dan juga dari Pendeta Benny. Shalom Pendeta. Shalom. Salam pendeta. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan Pendeta. Nah Pendeta, nggak berasa nih udah mau masuk tahun baru. Tadi di awal segmen juga kita sempat bahas banyak hal yang biasa kita siapkan untuk menyambut tahun baru. Nah, kalau kita baca Alkitab dan kalau di buku di bagian ke dalam cerita, ada itu Wahyu 22 1-6. Apa saja kah Pendeta yang baru di Yerusalem baru nanti? Iya, sesuatu yang baru itu tentunya tidak bisa kita katakan kalau ada sungai, ya itu di lama juga ada gitu ya. Ya, yang penting suasana memang suasana yang baru, suasana menyenangkan, baik dari segi segi alam, segi lain sebagainya itu menggambarkan satu hal yang baru. Kalau buku Wahyu menggambarkan kan ada sungai, kehidupan, kemudian ada pohon-pohon dan sebagainya. Ya, tapi intinya sebenarnya bahwa itu ada hal yang baru yang kita tidak bisa bayangkan. Kalau sekarang itu kita bayangkan sesuatu yang ya lagi musim-musim buah begini misalnya, wah ini enak bener gitu. Kalau sekarang gitu mungkin lebih daripada itu pasti di dunia baru. Terus kenapa dibilang dunia baru ya Pak Ben? Apa sih maksudnya? Iya, tentunya dunia baru karena ada yang lama. Ya. Ya, karena ada yang lama makanya baru. Yang lama itu seperti sekarang ini kita dalam suasana-suasana seperti pandemik sekarang ini nggak bisa habisnya gitu ya, nggak bisa habisnya. Kemudian dunia yang serba hancur lah boleh dikatakan. Maksudnya hancur dalam pengertian bahwa sekarang banjir mana-mana, tiba-tiba ada hal-hal gunung lainnya dan lain sebagainya yang membuat pemandangan yang harusnya indah jadi tidak indah. Nah itu kan dikembalikan lagi sama seperti waktu Eden diciptakan, dikembalikan lagi pada dunia ini, tapi tetap dalam lingkup yang dunia kita. Nah, untuk Pendeta dan teman-teman, aku punya percaya nih, ketika kalian bertemu langsung muka dengan Yesus, apa yang kalian ingin lakukan atau rindu untuk katakan gitu? Apa kalimat pertama yang akan kalian katakan di depan Yesus? Sudah tweet dulu deh. Ada dibayangin? Kalau aku ya paling bersyukur kayak terima kasih lah, mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus udah gimana ya, bisa masuk surga gitu loh. Tidak ada pertanyaan gitu, sesuatu yang kalau kalian nanya, heran, aduh mau banyak tanya-tanya sih dengan ya. Yesus. Paling yang nggak masuk akal, paling kayak di luar dunia ada orang makhluk yang lain nggak sih? Gitu. Paling yang waktu kecil-kecil tuh kan banyak nanya kan. Yang sering dipertanyakan lah. Iya, ya banyak sih, nggak kebayang sih. Paling yang pasti itu bilang terima kasih dulu aja. Kalau Kalau aku nggak tahu ya, tiba-tiba ketemu Yesus gitu,
Terus Speechless. kayaknya speechless deh, kayaknya nggak bakal kayak nggak tahu mau apa, kayak hilang semuanya. Wah, kalau pendeta gimana? Iya, tentunya kan itu hal yang sudah kita nanti-nantikan. Ya. Jadi begitu Yesus datang, kita diangkat awan, kemudian bertemu tuh kegembiraan yang luar biasa. Sama seperti misalnya kalian nggak pernah ketemu orang tua udah lama nggak ketemu, kemudian ketemu dengan atau teman lah ya udah lama nggak ketemu, kemudian ketemu, itu saja begitu kita sudah senangnya. Apalagi dengan Yesus yang dengan Yesus yang sudah kita tahu bagaimana dia berkorban bagi kita, bagaimana dia membujuk kita, bagaimana dengan sabarnya dia membimbing kita, bagaimana dengan baiknya dia kasih berkat-berkat bagi kita dan lain sebagainya. Pada waktu kita bertemu tentunya dengan kegembiraan yang sangat. Iya. Coba deh kita baca buku kita ya di hari Kamis. Frederick Buechner pernah berkata, ketika kamu berada bersama dengan orang yang kamu kasihi, kamu hanya memiliki sedikit jika ada perasaan mengenai masa lalu. Ketika kamu bersama dengan Tuhan, kamu akan mengalami sesuatu yang sama dengan pengalaman itu. Istilah Alkitab untuk pengalaman itu adalah hidup yang kekal. Istilah lainnya adalah surga. Dalam terang pernyataan Buechner, apakah mungkin untuk merasakan surga sekarang ini? Jika demikian, bagaimana? Mana ya, Pak Pen? Iya, kalian gambarkan surga itu seperti apa? Ya. Ada seorang dari luar negeri itu ya, orang asing dulu mau datang ke Indonesia, ya dipikir Indonesia nih, aduh Indonesia tuh negara berkembang, jadi pikiran tuh masih hutan bang. Bayangkan dia bawa tisu banyak, ya dia bawa apa semua, dia takut di Indonesia nggak ada tisu, nggak ada apa. Begitu Indonesia dia datang, bandara, dia lihat bandaranya seperti ini, kemudian dia lihat makanan-makanan Facebook juga banyak, dia kaget. Dia bilang sebenarnya nggak ada bedanya itu ya. Sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi ini kan hanya manusia saja menggambarkannya. Apalagi kalau kita menggambarkan surga itu seperti apa yang kita ini kan. Ya, ada orang tanam. Kalian suka tanaman atau piara binatang? Ya, suka nanam atau Tidak hobi sih. nggak hobi? Ya. Jadi ada orang yang istilah orang tangan panas gitu ya. Dia tanam apa aja nggak jadi gitu ya. Kebalik kayak tangan dingin tangan ya. dingin. Tangan dingin kan apa aja yang dipegang jadi gitu ya. Itu jadi pada waktu surga itu memang segala sesuatunya yang diberikan kepada kita melakukannya, kita mengerjakannya dan hasil yang luar biasa. Itu akan membuat kita satu keinginan, satu ketakjuban bahwa itu memang menyenangkan ya, dan menyenangkan dalam segala sesuatu hal yang kita lakukan. Kita sekarang ini mungkin segala sesuatunya mesti belajar lama, maksudnya untuk satu hal yang baru misalnya ya. Untuk kalau laki-laki misalnya mengenai otomotif gitu, mesin, lain sebagainya itu kan makan waktu yang lama untuk kita tahu. Di sana kan kita sendiri yang mengerjakan segala sesuatunya, akan dengan mudah kita lakukan segala sesuatu. Karena kenapa? Karena memang diciptakan itu sudah sedemikian rupa sehingga itu memang untuk kita. Oke. Nah, kalau misalnya kita baca di lanjutannya di hari Jumat, kita baca seorang gadis kecil pada malam hari berjalan-jalan bersama ayahnya. Dengan bingung dia memandang kepada bintang-bintang dan berkata, "Oh ayah, jika sisi surga yang salah begitu indah, akan seperti apa indahnya jika dipandang dari sisi yang benar?" Bagaimana kamu menjawab pertanyaan gadis kecil ini? Berat ya pertanyaan. Sangat berat sebenarnya. Bisa jawab? Enggak, aku bingung sama pertanyaannya malah. Nah, Itu gimana boleh, pendeta? Iya, tadi saya kira kasih contoh. Ya, ada orang yang datang ke Indonesia yang nggak pernah orang tuanya sudah siapin apa semuanya, ya, udah siapin semuanya. Begitu datang ke Indonesia lihat, oh Indonesia begini kok, bandaranya bagus, ada makanan fast food banyak, apa semuanya. Kenapa bawa? Bayangkan dia tuh dikasih tisu banyak karena takut di Indonesia nggak ada tisu. Ya, padahal kita tahu Indonesia itu gambaran yang diberikan ya. Itu baru dari segi Indonesia. Ya. Belum dia mungkin pergi nanti ke daerah-daerah wisata yang pemandangannya begitu indah, ke Papua misalnya, ke Raja Ampat, itu dia akan lihat keindahan yang seperti apa lagi gitu. Jadi ini kan gambarannya bahwa dia anak kecil memandang ke langit, hanya lihat bintang-bintang yang sedikit aja,
itu sudah senangnya bukan main. Apalagi kalau memang Jadi, lihat secara keseluruhan bagaimana ciptaan Tuhan itu akan lebih menyenangkan bagi dia gitu. Iya. Kalau kita baca nih di keluar cerita nih ada pertanyaan menarik. Betul. Keluar cerita. Nah, di yang kanan bawah tuh, apakah yang kisah Natal ceritakan kepada kita mengenai Tuhan? Lalu dalam cara seperti apa kisah Natal dan surga memiliki kesamaan? Nah, mungkin kalau kalian biasanya diceritain Natal tuh biasanya nggak jauh-jauh dari mana? Kelahiran Dari Yesus. Tuhan. Tapi kelihatannya kan indah banget nggak sih kalau misalnya di luar negeri tuh biasanya pakai lampu-lampu, pakai banyak lah dekorasinya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih pertanyaan kedua, dalam cara seperti apa kisah Natal dan surga memiliki kesamaan? Menurut kalian Natal sama Natal yang diceritakan di dunia ini sama nggak gambarannya kayak di surga nanti? Enggak lah. Surga bakal lebih apa ya? Bakal lebih Wow. sama lagi. Kalau menurut Pendeta gimana Pendeta terhadap pertanyaan ini? Iya, Natal. Iya, ini kan menggambarkan pada suasana yang menyenangkan. Mungkin kalau di Indonesia tidak begitu meriah dibandingkan di negara lain yang memang negara Kristen secara umum ya. Itu jauh-jauh hari sudah, sekarang saja dalam masa-masa pandemi ini ya udah bulan-bulan lalu itu sudah orang sudah siapkan walaupun suasananya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena masa pandemi yang ada ya. Jadi kita juga dengan balon-balon dibuat merah hijau kan itu kan menggambarkan kepada suasana itu ya. Tapi kan di balik itu semua kan juga ada gambaran kita, oh ini kelahiran Kristus yang memberikan pada kita datangnya juru selamat. Juru selamat yang akan menghapus, membawa, membersihkan dosa-dosa kita, kemudian dia akan bawa kita kepada dunia baru. Jadi itu gambaran yang diberikan pada kita. Kalau Natal itu ya gambarannya jangan, ya mungkin pada waktu kecil kita hanya gambaran dapat kado nih ya, dapat kado. Tapi kan sebenarnya bukan hanya sebatas demikian saja, bahwa ada, tadi kalian mungkin sudah awali, ada resolusi dalam diri apa yang harus lakukan untuk lebih baik dan lain sebagainya, dengan pengharapan bahwa saya akan masuk ke dalam kerajaan surga nantinya. Beauty mungkin? Iya Pendeta, tadi kan kita ada sempat singgung apakah pendapatmu. Jadi ada pernyataan tuh yang surga terbuka kepada setiap orang, pembunuh, pencuri, pelaku kejahatan, dan lain-lain. Nah, ini hubungannya dengan judul kita ini apa ya Pendeta? Judulnya kan hubungannya kan judulnya kan pemulihan ekstrim edisi surga. Pemulihan ekstrim dengan orang-orang kayak gini. Sekarang jawaban ini benar nggak sih, surga terbuka kepada setiap orang? Pembunuh, pencuri, pelaku kejahatan. Tentu saja. Contohnya seperti orang yang di samping Yesus salah satunya. Salah satu Tapi contoh. tetap dengan syarat kan? Iya, harus bertobat. Bukannya semua orang pembunuh jadi Iya. tidak kan, dengan syarat. Syaratnya adalah kalau dia menerima Kristus kan begitu. Saya kalau dia terima Kristus maka surga itu terbuka sebenarnya bagi siapa saja. Baik dia pembunuh maupun apa semuanya, kalau dia terima Kristus maka surga itu boleh menjadi bagian dari orang-orang yang menerima dia. Kemudian pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan pada kita bahwa ya, dipulihkan memang secara bersih, udah tidak ada lagi dosa. Tidak ada dosa lagi, tidak ada lagi celah. Ya? Tidak ada lagi celah. Iya, tidak ada lagi celah, cacat celah lainnya apa semuanya udah tidak ada lagi. Ya, jadi semuanya sudah berjalan dengan ya ekstrim memang. Ya ini masuk, ini tidak. Ya sudah begitu. Tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang di tengah, nggak ada lagi. Ini tidak, ini masuk. Kemudian yang masuk maka kita bersuka karena kita berada di surga. Kenapa? Karena pemulihan memang secara luas untuk dunia baru yang diberikan. Benar-benar. Wah, nggak terasa diskusi kita sudah mau berakhir nih. Pendeta Benny bisa kasih 1 dan 2 kalimat kesimpulan supaya kita juga mengingatnya dan juga menguatkan iman kita. Sekalian doakan kami Pendeta. Baik, para orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita yang terakhir dari timbulan buku yang terbuka memberikan kepada kita bahwa dunia ini akan dibaharui, dunia ini akan baru segala sesuatunya, dan tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi hal-hal kejahatan lainnya. Semua kita menyenangkan, teman-teman yang menyenangkan, yang memang mengenal Tuhan dengan baik. Jadi yakinkan diri kita untuk kita boleh masuk
ke dunia baru. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Kami terima kasih atas surga yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami nanti pun boleh hidup di dunia baru yang Tuhan telah perbaharui kehidupan baik secara fisik daripada dunia ini. Tuhan kiranya boleh memberkati orang-orang muda dimanapun mereka berada. Bersama-sama dengan mereka, selalu Tuhan kuatkan, menangkan mereka dalam setiap pergumulan hidup mereka, dalam setiap sesuatu yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan boleh menuntun untuk mereka selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan berikan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Memberkati kami semua, karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama dengan sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny. Terima kasih semuanya. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman per halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang sudah Tuhan tulis buat kita semua. Ya. Terima kasih kepada sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.